Oke, kalau begitu ternyata gamenya udah siap banget, pesawatnya udah terbang, langsung aja kita melaju ke Miramar di match kelima kita pada hari ini. Miramar yang kedua, meter panas kali ini garisnya membentang dari bagian atas ke bagian bawah, Puerto Paraiso. Saya kalau membaca Puerto Paraiso cepat-cepat itu saya mau bilang Purwokerto. Wow. Atau Puerto Rico gitu ya. Ini Aduh. kalau misalkan dilihat dari garis pesawat yang memanjangnya ya, Iya. ini agak sedikit ke sebelah kanan, itu artinya kemungkinan besar nanti circle-nya ke sebelah kiri. Kalau menurut mistis yang beredar, tapi Iya. seperti yang tadi kalian bilang juga bahwa sedikit terjadi apa ya, miss tadi ternyata Iya. malah ke bawah ya. Betul Cukup sekali. kejam circle-nya saya lihat tadi di match keempat kalau nggak salah. Iya, mending yuk kita tebak circle. Mm-mm. Mas Ijal kemana tuh? Aku ke barat. Ke kiri. barat. Mas Odi, Baratnya apa dulu nih? Aku Pozo atau Valle del Mar? Pozo. Tanjung Pozo. Duren Oke, apa aku- ini Cengkareng? Wow. Beda dong, brother. Aduh. Kalau aku Pozo. sebenarnya bukan tipikal orang yang suka menebak ya. Mm-mm. Mhm. Karena takdir itu hanya milik Tuhan. Waduh, serem banget ya. Tapi aku ke Oh. Cumcer deh. Cumcer sebagai central zone ya. Oke. Wah. Kalau Boga sendiri? Kalau saya masih seperti mirip-mirip yang tadi, Mm-mm. perairan juga masih masuk ke bagian circle, mungkin ada beberapa persen, tapi namanya sekarang PUBG Mobile semakin tidak mempermanja dan Enggak, kelamaan ternyata- Udah. Kamu kelamaan nebak, akhirnya udah keluar. Udah keluar. Saya tahu trik itu. Saya Udah nggak jadi. Kamu terlalu lama ngetrik kita, jadi kamu nggak nebak. Aduh. Ternyata tebakan dari aku dan juga Ijal nggak ada yang betul. Gak ada betul. Tapi aku Iya. yakin tadi itu tebakan kamu ya, Les Leones sebagai central zone ya. Tapi ya apalagi seperti Kak Pasta bilang, Kak Jerry bilang, memang cowok itu selalu ya tidak selalu benar ya. Oke, selalu salah. Selalu gitu. salah aja Selalu udah langsung bilang aja. salah. Memang karena itu memang takdir kita menjadi selalu salah. Oke. Aduh, so sejauh ini kita melihat pergerakan dari tim-tim yang sudah touchdown di Yoi. kompon mereka masing-masing masih cukup aman, tidak ada gangguan atau ada gesekan. Tapi di sisi lain ternyata Zone Flykido mendapatkan satu player dari HDR, bahkan sudah menjadi confirm kali ini buat mereka. Satu buah poin elimination first blood didapatkan juga dari Zone Flykido kali ini. Tanpa ada sebuah balasan lagi, belum ada fit elimination juga dari peperangan yang berkelanjutan. Yes, berbeda dengan pertarungan tim A dan tim B tadi yang sudah menelan banyak korban di awal-awal game. Pertarungan tim B melawan tim C kali ini sedikit agak cooldown ya. Nggak terlalu Iya. banyak kerusuhan di awal-awal. Betul. Ya biasalah, mungkin mereka sudah mulai menyesuaikan Mm-mm. di Miramar yang pertama, apalagi ini pertemuan gabungan grup A dan C yang grup A B C yang tidak terlalu mempunyai banyak waktu. Setiap game mereka langsung berganti-ganti ya. Oke. Karena kalau kemarin tuh masih ada beberapa jeda untuk mempertemukan mereka. Iya. Yes. Tadi kalian sempat membahas seputar masalah di match kali ini. Early game-nya begitu pasif. Pasif Sebenarnya aku setuju dengan apa yang dibilang sama Junior tadi. Kenapa di Miramar sebelumnya itu bener-bener agresif? Iya. Itu adalah efek dari flight pad-nya. Hmm. Flight pad dan zona. Nah kali ini mungkin flight pad-nya tidak terlalu condong ke arah mana. Iya. Ya bisa dibilang cukup adil lah. Hmm. Jadi nggak Adil. banyak tim-tim yang bertemu entah itu di satu drop zone atau mungkin di scrapingannya. Mungkin tadi karena kurang beruntung aja tuh seorang Vince dari HDR bertemu dengan tim Zone Esport. Pada akhirnya Vince dipulangkan karena lobby. Iya. Yes, Ini betul, biasanya Son mengambil bagian Pekado, tapi kali ini mereka mengambil bagian Los Leones. Jadi berarti tapi Pekado diisi oleh MSC kalau tidak salah ya. Dan Pekado masuk di bagian center, mengingat tidak ada BTR yang bergabung di grup ini, jadi tentunya Pekado cukup aman lah ya. Iya, Yes. tapi Boga memang rumah aslinya dari Zone Esport sendiri. Iya. Itu adalah di Los Los Leones. Los Leones. Oh, iya. Iya, dari aku perhatikan ketika PMPL mereka memang mengambil area Los Leones. Hmm. Kalau nggak salah memang ketika di Los Leones mereka berbagi dengan tim, aku lupa entah Bonafide atau tim mana. Karena Los Leones kita tahu sendiri Ya. bagaimana terrainnya yang cukup beragam ditambah compound yang beragam juga. Jadi banyak resort-resort yang disediakan bisa dimanfaatkan untuk melooting semaksimal mungkin. Hmm. Iya. Dan untuk vehicle pun tidak usah terlalu khawatir karena banyak sekali spawn vehicle yang disediakan di Los Leones. Yes, betul banget. Dan sekali lagi ini gue mau shot juga tim B lawan tim C. Kalau misalkan ada yang lupa isi timnya siapa aja, ada Genesis Dogma, ada Skylight, DG Sport, EVOS, Point,
Zone Esport, RRQ Ryu, Hydrax, Boom Esport, Onyx Esports, Aura Esports, Geek Fam, Nero Team, Maruzama, MSC dan juga Bulls Esport. Dimana tadi di match terakhir itu ternyata RRQ Ryu yang semenjak match 1 sampai match 4 kurang performanya ternyata bisa membuktikan dengan mendapatkan winner chicken dinner tadi. Iya, betul sekali kita melihat tadi sangat tidak sangka sekali karena mereka berada di posisi yang kalau mau dibilang kurang maksimal. Mereka berada di bagian lower ground, GD berada di bagian high ground yang harusnya GD mendapatkan sebuah penyayuran yang begitu baik. Tapi bagaimana mereka berhasil memaksimalkan itu dan mendapatkan WWCD, saya pikir mereka sudah mulai benar-benar menemukan waktu tepat untuk mereka bergerak, bertahannya sudah mulai mantap lah ya Odi. Oke, ya setuju, bisa dibilang emang RRQ Ryu di beberapa hari ke belakang kurang perform, Iya. dibilang underperform juga. Mereka belum menunjukkan tajinya ketika kita balik lagi, kita kelas balik ke PMPL, mereka menjadi juara liga. Iya. Mereka menjadi juara 1. Apalagi di DGWIB kali ini, mereka betul-betul dengan roster yang kemarin. Belum atau mungkin tidak sama sekali ada perombakan dan tidak ada juga penambahan. Mungkin bisa jadi juga mereka adaptasi untuk liburan kemarin. Bisa jadi dengan yang junior bilang tadi kan mereka mungkin habis liburan juga. Atau Iya. mungkin ya kita nggak tahu kendala-kendala internal lainnya. Ditambah mereka juga baru masuk satu coach baru mereka. Nah, itu sih. entah DGWIB ini dijadikan ajang sebagai uji coba atau mungkin mencari inovasi-inovasi baru. Jadi mereka kayaknya nggak terlalu mencari goals yang berlebihan atau mungkin mengekspektasikan lebih gitu untuk DGWIB. Atau mungkin ya kita nggak tahu ada masalah apa dari RRQ sendiri. Yes, aku pikir aku lebih setuju sama pendapat yang awal, dimana karena datangnya coach baru tentunya banyak inovasi baru, Iya, banyak betul. strategi baru, banyak plan-plan yang bakal direncanakan untuk nantinya bekal ke PMPL. Makanya dia coba di sini dan Iya. beberapa mungkin masih ada yang belum sempurna. Betul, gitu sih. betul. Ya namanya juga mencoba itu tidak salah ya. Iya. Yang salah itu adalah ketika kita tidak mencoba. Hmm. Betul. Yang salah itu ketika ditanya mau makan apa kita jawabnya terserah. Terserah. Waduh itu Waduh, saya waduh. sekali sumpah. Kamu emang kamu ada yang kamu tanyain kayak gitu, Bu? Hah? Ada yang kamu tanyain kayak gitu? Ada. Waduh. Waduh. Waduh, kamu mau bohong-bohongin kita lagi. Minus satu hati lah ya. Minus 1. Bukan minus 1 player ya. Aduh, betul sekali. Kali ini kita melihat di Pekado ternyata MSC yang mengambil. Walaupun Marusama itu biasanya bertemu dengan MSC di cuma cerah. Tapi sejauh ini mereka sudah mulai saling ya berganti posisi. Sudah ada sebuah pergerakan baru lagi yang tentu kita selalu mengingatkan bahwa explore terus dilakukan, sebuah inovasi terus dilakukan agar mereka selalu bisa bertahan mendapatkan hal-hal yang baru juga tentunya. Dan kita melihat juga untuk Miramar kali ini awal game tidak ada baku hantam, ini mereka hancur nanti di late game nih. Yes, ya kurang lebih ketika circle berjalan zona ketiga atau zona keempat, Iya. tim-tim melakukan rotasi, pasti banyak clash yang terjadi. Kalau untuk sekarang mereka sudah cukup adil untuk mengambil drop zone masing-masing, untuk melengkapi resort masing-masing, karena betul-betul ada tim-tim yang sedang berjuang untuk tetap bertahan di top 8 agar bisa langsung melaju ke grand finalnya. Yes. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari RRQ Ryu tadi sudah memantau. Iya. Ada kelompok Maruzama di sana dan masih belum ditabrak, masih dikumpulkan dulu Iya. informasi yang lebih banyak lagi supaya nanti pas udah kekumpul semua informasinya baru nih ini mantep nih supaya nggak merugikan diri sendiri juga Iya. kalau kayak gitu. Ya betul, itu salah satu hal yang penting. Mencari informasi itu jangan sekilas melihat saja langsung, yuk ras. Tapi jangan, kita benar-benar memikirkan juga ketika kita melihat satu badan player ketika berada di bagian high ground. Kita tidak tahu itu dia sendirian atau masih ada backupan ataupun di situ bukan cuma satu tim tapi ada tim lain juga. Nah. Takutnya didatangi tapi mereka juga harus berjumpa dengan orang ketiga, orang keempat bahkan. Iya, lebih tepatnya apa yang disampaikan Boga tadi adalah awareness sangat diperlukan. Iya. Awareness sangat diperlukan ketika kita sedang berhadapan dengan tim lain, tidak bisa mengambil keputusan secara gegabah, Iya. harus dipikirkan matang-matang dan pastinya harus berembuk dulu nih antara keempat player ini walaupun memang memiliki IGL, jadi bisa ngambil satu suara aja. Iya, itu dia pentingnya IGL. Wah, IGL tuh susah loh. Menurut Mas Ijal ya, kita sudah bermain, lagi looting, harus memikirkan baku hantam, posisi teman kita.
Sementara looting kita, otak kita sudah harus jalan untuk bagaimana setelah ini kita memikirkan rotasi lagi. Iya itu luar biasa, makanya tim pro player apalagi kapten-kapten mereka Iya, tentunya yang punya betul. decision making yang harus cepat Iya, betul. dan harus tepat. Itu Iya. wow, benar-benar sulit sekali. Tapi kita lihat tadi udah ada beberapa tembakan dari tim Genesis Dogma Iya. yang mengakibatkan luka-luka dalam tadi. Luka-luka Sepertinya dalam, harus betul. melakukan reviving terlebih dahulu, gulung-gulung gaming terlebih dahulu. Iya. Tapi nggak dipaksakan untuk di-push juga, mereka lepas, mereka lebih memilih untuk berotasi lagi kan. Iya, dan melihat dengan drop zone atau turunnya tim Bulls, mereka melihat kayaknya mereka jauh dari bagian circle, Yes. sehingga mereka tidak punya waktu banyak untuk melakukan looting di drop zone mereka. Ini sekarang di menit ke-10 mereka sudah mulai melakukan rotasi di circle yang kedua. Iya, betul sekali. Tapi kita lihat di sana sudah ada 2 korban yang terjatuh. Mm-mm. Dari Bulls juga sudah ada 1 orang yang harus tertunduk lesu, namun sepertinya masih bisa di-revive dan itu dia. my God. Ternyata ada serangan yang entah dari mana, aku masih belum lihat di sini Boga. Ada predict shoot, True Smoke yang dilakukan, mendapatkan hit mark. Bahkan ini mereka tidak punya coveran. Harusnya mereka turun sedikit, masih ada sebuah cekungan. Tapi karena mereka sejauh ini berpikir sudah aman, melakukan revive. Dan Oh. sayang sekali, ini proning shoot yang sangat maksimal kalau mau dibilang ya. Yes. Tidak ada sebuah recoil yang besar ya. Dan kali ini berhasil mendapatkan korban, tambahan lagi spray down dengan UMP. Ini menurut Odi, ini jarak yang bagus dengan UMP atau tidak? Tidak, sangat tidak bagus untuk UMP. Tapi kalau misalnya melihat dari HP bar-nya, ketika HP bar itu ada setengah dan memang on point tembakan UMP dari seorang player Maruzama tadi, Iya. bisa aja langsung knockdown player dari MSC. MSC sayang banget sebenarnya, mereka udah menguasai Pekado tadi. Iya. Tapi nggak tahu tiba-tiba terjegal dari Maruzama yang udah dapetin arah high groundnya. Tadi juga Maruzama playernya sudah meledakkan beberapa kendaraan atau vehicle yang dimiliki oleh MSC. Pada akhirnya tadi nggak sempat untuk merevive dodakannya sehingga MSC harus bertahan dengan 2 pemain lagi. Oh. Tapi lihat tembakannya itu, waduh sakit banget loh dari player MSC ke arah seorang Span. Yes, dan itu dia tembakan balasan yang cukup on point. Terkena kepala langsung harus terjatuh begitu saja. Namun lihat ada beberapa temannya lagi yang sudah ter-reveal. Tembakan tapping yang sangat baik sekali namun masih belum mengenai sasaran di sana. Boga. Wah, ini PR besar ya. Ya. Walaupun ini sebenarnya tadi kita lihat Pekado ini benar-benar di dalam center loh. Iya, center Iya. iya masih cukup aman lah untuk melakukan Iya. rotasi, untuk misalnya nge-hold dulu nggak mau Iya, rotasi masih bisa betul. banget. Tapi nggak tahu entah apa yang terjadi, MSC pada akhirnya terculik oleh player dari Maruzama. Dan sebenarnya player kedua yang sebelum terakhir ke knock tadi, Iya. Oh iya. itu kayaknya kurang dapetin train yang cukup dalam untuk low groundnya, sehingga Iya. ketika dia ngepron masih bisa ke spot posisinya dan pada akhirnya juga tadi langsung ter-take down. Last playernya pun nggak bisa kemana-mana karena player dari Maruzama udah pinter banget nih. Dia tahu sisa tinggal 1 player, jadi dia ngeflank 2 player ke arah bukit dekat pemain MSC dan langsung mendapatkan vision yang lebih luas lagi. Iya, betul sekali. Dan ternyata, oh betul, circle-nya tadi sudah update. Pekado sedikit masuk bergeser di bibir circle, sehingga memang harus memaksa mereka untuk melakukan rotasi. Tapi sayang, masih ada Maruzama yang langsung cepat mengkat rotasi. Dan sekarang untuk circle berikutnya cukup menguntungkan buat beberapa tim, di mana dari bagian kanan sekali, dari bagian barat lah ya, itu betul-betul ya masih aman lah ya untuk ada space buat tim-tim yang siapa duluan dia dapat. Dan sejauh ini Voin masih bertahan di bagian gudang, melihat pergerakan rotasi dari zone. Ini ya walaupun ini di bibir ya, bibir circle gudang ini, tapi kalau kita bertahan atau seperti Odi bilang kita nge-hold dulu ya masih ada keuntungan buat kita. Yes, betul sekali. Tapi ini dia Preman DGWIB. Poin, lihat orang sedikit Poin, langsung Preman lah ya. di-gradel. Preman. Iya, iya. Wah, Preman DGWIB kembali EVOS melihat vision begitu jelas, free shoot. Oh. Red Face bermain di atap rumah, menyambut kedatangan 2 player dari Geekfam, bahkan berhasil on point menumbangkan 2 player. Masih ada Toms bersama Maybe. Ini Lempar. bahaya yang dilakukan dari seorang Red Face. Dia selalu memenangkan fight walaupun dia berada di bagian bagian vision yang begitu tinggi, karena sudah terbukti kemarin dia juga melakukan clutch, dan kali ini dia sendirian bertahan, tapi sudah ada sebuah follow up dari teman-temannya juga untuk membantu untuk menghabisi player. Bahkan masih ada upaya revive juga, tapi itu dia pergerakan. Oh my god, Lyser terjatuh. Masih ada microphone. Red Face belum berani untuk turun ke bagian bawah. Yes, tapi sudah ter-reveal juga informasi bahwa di bawah sini ada nih orangnya. Kata Iya. kata teman-teman yang lain, Red Face kayaknya hanya tinggal menunggu timing yang tepat untuk melakukan jump shoot ke area bawah. Apakah akan dilakukan oleh seorang Red Face atau tidak? Tapi ternyata masih ada 1 orang pemain tambahan tadi. Dan ini dia jump shoot yang dilakukan oleh seorang Red Face. Dan oh my god, itu dia backup yang sangat baik sekali dari kawan-kawan Geekfam dan Red Face. Wow. Oh
Oh my god, bonyok-bonyokan loh. Iya. Tersisa last man standing dari EVOS dan juga last man standing dari Geek. Tapi lebih menguntungkan ke arah tim Geek. Karena mereka Iya. cukup berdekatan, masih ada waktu cepat untuk melakukan revive. Bahkan KF yang harus memainkan utility terlebih dahulu untuk maju ke bagian depan. Karena mengingat ini posisi dari KF sangat terbuka. Tapi bagaimana player-player, maybe juga sangat low. Tapi Tom sudah melihat, melakukan shoulder pick kali ini. Oh my god, Geek Redaan kembali, overpick. Saling mengadu aim kali ini. Berganti dengan UMP lagi kali ini. Toms, akankah menjatuhkan seorang KF atau sebaliknya lagi? Yes. Cukup berani kalau menurut gue dilakukan oleh Betul. seorang KF 2 lawan 1. Tapi sepertinya memang nothing tulus banget nih Iya, dari EVOS KF ini. Makanya dia berani buat masuk terus. Tinggal 2 lagi. Kalau misalkan bisa clutch, ini luar biasa seorang KF. Kita lihat udah terreveal tadi 1 orang. Ada celah-celah yang akan dimanfaatkan dari jendela sana. Namun masih belum tumbang. Kali ini coba buat flank ke arah kiri. Tapi di belakang sana juga ada musuh. Oh! KF. Benar-benar beredelan yang cukup Satu lawan mengerikan. satu. Yes. Wah, kalau sampai menang berarti KF Esport nih. Atau maybe Esport kali ini. Proni shoot. Dan itu dia. Maybe save the day untuk Geek Fam kali ini. Oh, emang agak telat sebenarnya backup dari playernya Geek. Iya. Jadi satu persatu berhasil di take down oleh seorang KF, tapi masalahnya adalah KF betul-betul udah kurang dari LSP bar-nya, ditambah dia tadi sepertinya baru melakukan boosting ya. Iya. Jadi belum nge-up banget nih LSP Iya, bar-nya, iya. sehingga ketika dia proning pun posisinya udah ke spot banget nih dari seorang Maybe. Tapi walaupun Geek menang atas fight dengan EVOS, ini menjadi kerugian karena hanya satu player yang mesti bisa bertahan untuk melanjutkan circle-circle berikutnya. Iya, betul sekali. Dan memang benar-benar tadi walaupun EVOS Tucson mereka masih mempunyai placement yang cukup baik lah ya. Nah, itu Ya, dia. tapi itu bukan hal yang untuk menjadi sebuah hal anggap remeh ya. Tentunya mereka juga try hard dan sebuah keuntungan juga buat Big Fan untuk sedikit mendongkrak mereka untuk naik lagi ke puncak atas. Tapi di sisi lain, dari Onyx masih tetap stay di bagian gudang mereka untuk melihat pergerakan musuh masuk ke sekitaran mereka. Mencoba untuk zoning out, memberikan informasi jangan tabrak lagi ke kompon kita kali ini. Karena kita benar-benar sudah sangat siap. Bahkan Bulls juga bisa datang join lagi. Ini RRQ juga masih kebingungan, tapi untungnya mereka masih mempunyai sebuah kendaraan. Yes, bakal pindah dulu tapi ternyata terlalu berani apa yang dilakukan oleh pemain RRQ Ryu. Kabur ke area belakang sana, namun lihat beredelan dan juga ujaman peluru dari atas. Gak bisa untuk melakukan escape dan akhirnya malah harus kehilangan satu pemain kah atau 2 pemain bahkan Satu. dari RRQ Ryu. Satu pemain Satu, dari satu RRQ Ryu dan pemain. satu lagi masih bisa di revive sepertinya ya. Sayang banget RRQ Ryu agak telat sepertinya Iya, untuk turun betul, dari betul. kendaraan. 2 player tadi Chuckless dan juga Mort. Tapi apalah daya, emang ledakan itu Iya. betul-betul membuat 2 player tertumbangkan. Seenggaknya 1 player masih bisa diselamatkan tadi. Iya, masih bisa di revive satu lagi. Iya, walaupun aim star-nya juga Mort. Ini merupakan kerugian yang ya bisa dibilang sangat berarti lah untuk Iya. tim Alarki. Apalagi kita tahu ya, rotasi dengan Mirado itu memang kencang. Tapi mengontrol sebuah kendaraan Mirado itu agak sedikit sulit. Dia keseimbangannya benar-benar sulit. Apalagi tadi mereka rotasi sudah bagian bawah dengan bukit, posisi yang sangat tidak enak. Sehingga mereka mempunyai sebuah keterhambatan agar reshoot juga berhasil dimanfaatkan dari Bulls. Dan itu mendapatkan 1 poin. Di sisi lain, Peko ditabrak lagi dari Onyx. Harus tumbang dan tidak ada waktu. Harus ditinggalkan, tidak bisa lagi di-revive. RRQ harus bertahan dan bermain dengan 2 player saja. Dan kali ini kembali bergerak dengan bagi yang kalau kita bisa bilang ini sudah tidak sempurna lagi. Ban depannya sudah pecah. Tapi kalau ban depan pecah itu masih bisa dipakai lah ya. Ya Masih- kadang juga kalau ban depan pecah salah satu metode strategi agar tidak terlalu licin gitu. Iya, betul. Termasuk karena misalnya player menggunakan kop RB rata-rata memecahkan ban depan 1 agar Iya. tidak terlalu licin. Yang fatal tuh ban belakang. Betul, Nah, itu nggak bisa betul. gerak. Karena kan mesinnya dari belakang yang muter. Akan sangat-sangat lambat sekali. Wah, ada sebuah pembalasan ya. Tadi Bulls menangkap temannya, sekarang Chuckless juga yang menangkap. Dan kali ini wah, RRQ bakal try hard banget sih lah. Ini dia sudah masih bertahan, tapi kedepannya ini Yodi. Ini dia disambut loh. Boom, masih dengan komplit. Kalau keempat playernya langsung memantau ke seorang Chuckless saja, wah tepat sekali untuk dia terpulangkan. Ya ini posisi Chuckless sangat sulit sekali tentunya Iya, kalau iya, misalnya dia ngeflank ke arah kiri ada Boom yang pastinya bisa nge-spot itu open field. Terus juga Chuckless gak punya sama sekali yang dinamakan vehicle. Kalau dia ke kanan itu ada Onyx yang masih anteng aja di area gudang sebelah kanannya.
Yes, betul banget. Dan sekarang kita lihat pergerakan dari Aura terlebih dahulu. Dia kayaknya udah nge-reveal deh beberapa pemain di area sana. Dan kita lihat dari drone terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4 bahkan. Para tim yang akan segera melakukan baku hantam di sini, Reski Boga. Betul sekali. Drone view sudah terlihat di mana sangat dekat. Hans for You cukup pede. Tadi mereka dengan prediksi through the smoke berhasil mendapatkan 1 korban. Mengingat GD sudah mulai tercicil dan sudah mengalami sebuah kelumpuhan. Menyisakan beberapa player mereka saja. Kali ini last man standing bahkan. Tidak punya waktu lama. Daibot cuma bertahan di sebuah balik kaveran pohon kali ini masih menyatu dengan alam dan dari Aura. Sangat disiplin sekali, sangat terapi dan sangat sabar. Walaupun 1 player tersisa depan tapi mereka tidak terlalu buru-buru. Dan kali ini Six masuk. Wah, Six sangat low ya disambut dari Marusama kali. Yes. Coba buat scouting sebetulnya tadi dan mencoba untuk memberitahu teman-temannya kalau misalkan di sini bisa sih aman tapi asalkan harus cepat dan lihat. Oh my god, ditabrak ternyata oleh Aura Marusama. Apakah bisa bertahan dengan serangan juga oleh seorang Aura? Kita lihat, terlihat badannya ditembak, dibredel oleh 2 orang langsung dan hancur sudah. Tertunduk lesu kali ini para pemain Marusama, tinggal 1 orang lagi namun cukup tajam tadi aim yang dilakukan oleh pemain Marusama. Terus 1 orang lagi dan 2 orang bahkan bisa ditumbangkan kali ini Reski. Wah, difiniskan dari seorang Six. Bahkan 1 player last man standing dari GD, dia tidak dipilih terlebih dahulu, tapi baru disambut kali ini. Nice try untuk beberapa tim yang langsung secepat mungkin dipulangkan. Aura benar-benar kali ini sudah mulai tajam sekali. Di sisi lain, Nero sudah mulai kembali berhadapan. Dipress lagi, tidak memberikan mereka space untuk maju. Ditahan dari Sponsy bersama teman-temannya. Mereka masih mempunyai sebuah kompon di bagian rumah Dewa. Sedikit keluar ke bagian belakang. Dengan memainkan utility, last man standing dari Miliano harus kembali. Terkikis oleh Blue Zone kelima yang benar-benar sakit seperti putusan mantan. Wow, aduh, putusan mantan memang sakit sekali tapi kita lihat harus bangkit dan sudah terlihat 1 orang tanpa tersadari. Ternyata ada dari belakang tembakan yang cukup tajam dan hampir saja tadi membunuh. Namun kayaknya belum di-finish. Apakah akan di-finish hari ini? Namun sepertinya harus gulung dulu. Ayo, kebun, bisa. Oke, yuk harus segera berpindah karena ini cukup bahaya banget. Udah sangat sakit sekali dari zonanya. Ini oh my god, Bagi sudah berasap. Tersisa Tayo yang masih bisa dipakai. Tapi mengingat Tayo tidak mempunyai speed yang begitu cepat kali ini. Mau tidak mau harus dipakai. Dan kali ini ada sebuah granat. Oh, asap. Granat Molotov juga kembali dikirimkan dari seorang Zei ke bagian Hexa. Saling membalas utility, sama-sama belum ada on point yang berpihak ke arah kedua player kali ini. Masih menunggu lagi. Mereka juga harus berpikir bagaimana secepat mungkin melawan dan juga berpikir masuk ke bagian circle. Yes, tersisa hanya tinggal sekitar 8 tim lagi yang ada dan ini terlalu sempit menurut gue jaraknya. Sangat berdekatan sekali, terlalu risky untuk tim manapun mencoba bergerak di saat-saat seperti ini. Odi, dari analisa seperti apa? Ya ini udah zona ke-6, tentunya udah sangat kecil sekali. Kalau bisa aku bilang ini masih cukup ramai karena tersisa 22 player yang masih alive. Tentunya mereka akan berbondong-bondong untuk mencari tempat teraman di dalam zona. Untuk kali ini Boom sepertinya masih agak jauh posisinya dari zona, tapi diusulkan dengan di area depannya itu ada 1 low ground yang masih dimanfaatkan sebagai hiding spot. Bahkan mereka masih memiliki beberapa utility untuk menutup dari arah musuh-musuh yang ada di high ground sendiri. Ya, betul sekali keputusan dari Ken. Dia terlebih dahulu mengambil dan mengamankan dan kali ini mereka berhasil juga untuk touchdown. Sisanya mereka bakal memaksimalkan lagi dan seperti tadi Mas Ijal katakan sangat risky sekali, tapi bukan saya ya teman-teman. Anda Reski, sahabat. Oke, kembali melihat lagi. Zone sudah mulai disambut dari bagian belakang. Ada sebuah backstep juga, tapi posisi dari Alpha kali ini cukup baik. Mempertinggi lagi visionnya di bagian sayap pesawat yang sudah rusak kali ini. Cukup aman, tapi ketika posisinya sudah diketahui, dia tidak bisa terlalu punya backup lama di bagian atas. Tapi untuk sementara waktu fokus dari tim-timnya juga masih teralihkan ke bagian daerah lain. Dan kali ini Linux masih melakukan wah ini. Boom! Oh, granat dari Banyu. Granat sendiri? Granat sendiri loh, Pak. Oh, kepencet. Mungkin ada mislead tadi, tapi nggak apa-apa. It's okay, masih bisa di-revive kan sama teman-temannya. Sepertinya masih bisa. Tapi lihat 1 orang tadi terjatuh juga dari beberapa tim. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Konsentrasi memang deg-degan banget kalau udah kelihatan.
bahaya sekali. Banyak sekali granat berdatangan kali ini ke kompon-kompon yang ada. Tentu sangat dirugikan ini tim yang mungkin komponya agak sempit ya. Iya betul sekali. Dan kita melihat juga Fit Elimination mulai aktif ya Bun. Berjalan lancar seperti sungai kali ini. Bonyok-bonyokan knockout terjadi di mana-mana. Tapi Void penyimak yang cukup dewasa kali ini. Mereka melihat membiarkan adik-adik melakukan fight dulu dan mereka bakal datang di waktu yang tepat untuk mengclearin. Dan sejauh ini mereka masih lengkap, menjaga badan mereka dengan cukup aman dan mereka masih mendapatkan bagian circle. Kali ini yang bakal kesulitan kali ini baru mendapatkan kesulitan dari tim Skylight Gaming. Oke. Ini tumben ya, preman DGWIB, Void tidak asal bredel. Biasanya kan kalau ada orang lewat sedikit bredel. Preman pensiun Oh, atau preman dewasa. Enggak sih. Preman pensi. Sebenarnya bukan masalah dia nggak bredel orang lewat. Posisi mereka Nggak enak tidak terlalu mendapatkan vision yang luas. Oh. Lihat dari bangkai pesawat yang cukup besar, Heeh. ditambah puing-puing yang menutupi arah pandang mereka ke musuh, itu yang membuat mereka tidak terlalu luasa. Lihat dari eliminationnya juga, mereka masih mendapatkan 2 elimination aja, tidak seperti biasanya. Makanya memang posisi mereka yang kurang diuntungkan untuk melakukan pressure fire ke arah lawan. Oke, sementara itu dari Boom juga ternyata sama tidak diuntungkannya. Iya. Karena sedikit saja menongolkan kepalanya tadi udah kelihatan peluru masuk ke dada bahkan ke kepalanya, tapi kita lihat satu orang tadi berhasil di take down. Namun oh my god, dari Skylight Gaming sepertinya harus ada 2 orang terjatuh kali ini. Tinggal tersisa 1 orang lagi, masih dicari tapi ternyata proningnya cukup baik. Iya. Terhalangi semak-semak, masih belum ada yang sadar di mana 1 orang terakhir dari Skylight Gaming di sini. Boga. Iya, Sei harus butuh effort lebih untuk masuk lagi. Bahkan dia sudah membuka tasnya untuk bisa melakukan proning tanpa terlihat tasnya kali ini. Bahkan bosku kembali tertangkap dari seorang Sei. Walaupun masih di luar zona, dia pemanfaatannya sangat maksimal sekali. Bisa kembali mencari tambahan pundi-pundi poin. Belum memikirkan akankah dia bisa masuk atau tidak. Yang penting siapa di depan saya hajar dulu kali ini. Dan ini Tensky posisinya sangat enak sekali. Dia bisa melihat ke bagian daerah tim Boom. Dan bahkan Ciel dan bersama satu player dari Zone yaitu Linux. Mereka walaupun last man standing tapi masih zona masih cukup berpihak karena mereka ya. Iya betul sekali. Void kali ini masih tahan-tahanan. Iya. Gak mau terlalu banyak keluar juga, tapi dari Skylight Gaming juga masih belum ada yang tahu di mana posisinya 1 orang terakhir. Sementara itu lihat dari Zone juga, dia tersisa 1 orang dan masih belum diketahui juga oleh pemain-pemain seperti Boom dan juga Void. Tapi kita lihat ada suara tembakan-tembakan juga, entah dari mana. Aku masih mencari dan ternyata Boom lah yang akan berperang melawan tim dari Void karena sudah ter-reveal tadi beberapa badan dari anggota Void di sana. Rescue Wah Boga. ini granat prediksi dari seorang Alpha kalau benar-benar dapatkan korban. Ini sebuah game yang benar-benar bahaya. Bisa dapatkan sebuah keuntungan besar dari Void. Benar-benar sebuah kesempatan emas. Kepedean yang langsung dimiliki, tapi sayang sekali ada sebuah molotov yang menghalangi pergerakan push mereka. Dan ini dia, Ciel bersama Linis. Kalau saya menjadi mereka, saya tahan dulu. Biarkan yang lain melakukan fight dulu, karena placement itu sangat penting. Yes. Maruzama sepertinya bakal berhadapan dengan Void kali ini. Lihat sudah sangat-sangat dekat sekali. Hanya berbeda 1 patahan saja. Tapi kita lihat tembakan yang cukup sakit tadi masuk ke badan pemain Void. Tapi lihat, Boom! Kali ini tinggal 1 orang saja. 1/4 nyawanya sudah hilang oleh splash damage dari Grenade. Kali ini Void, si preman DGWIB berhasil menumbangkan Boom di sana, Reski Boga. Mereka menguasai semua area pesawat rusak. Mereka mengelilingi mencari lagi satu player last man standing dari Maruzama, tapi sayang sekali mati juga. Mampu Ciel menumbangkan. Linux bahkan masuk dalam top 2 dari Zone Esport. Walaupun Upin masih terkena out, Linux masih mendapatkan kesulitan juga. Dia sendirian harus melawan keempat player yang masih sangat kuat dari Freeman kali ini. Yes. Akhirnya hari ini preman DGWIB dapat winner chicken dinner ya. Oke, tinggal 1v1 situation kali ini apa yang akan terjadi? Udah ter-review posisinya tapi langsung di-bredel dan itu dia. Void Esports winner chicken dinner, Reski Boga. What a nice play, cukup rapi, datang di waktu yang tepat, berhasil